Identitas wanita tangguh memang lekat dengan pesona selebriti Poppy Sofia. Apalagi wanita kelahiran tahun 1984 itu memiliki hobi mengendarai sepeda motor. Ternyata di balik citra garangnya, Poppy Sofia memiliki ketertarikan untuk mengkoleksi berbagai aksesoris. Tak main-main, di sekujur tubuhnya, dari telinga hingga jemarinya selalu dihiasi dengan aksesoris-aksesoris cantik. Poppy bahkan memiliki sebuah tempat khusus untuk menyimpan aksesorisnya. Selain itu, Poppy Sofia nampaknya masih memiliki berbagai fakta terpendam mengenai kehidupannya. Salah satunya adalah caranya yang unik dalam mengkonsumsi sebuah makanan. Lantas, apa saja fakta-fakta unik dalam kehidupan sehari-hari Poppy Sofia? Sebenarnya sih kebiasaan unik yang orang nggak tahu dari seorang Poppy, sebenarnya aku tuh kalau makan, ini jorok sih, lebih ke jorok ya. Ya, gue buka lagi. Misalkan kalau aku menyenangi makanan sesuatu gitu, udah waktunya ditelan nih, suapan terakhir nih ya, suapan terakhir. Pas udah mau ditelan, udah di tengah tenggorokan setengah, terus itu kadang-kadang gue keluarin dari tembolok lagi, gue kunyah lagi, gue mau telan lagi, sayang, gue keluarin lagi, gue kunyah lagi, sampai kayak gue udah cukup ikhlas nih buat gue telan, udah enaknya udah oke, udah gue telan. Kayak dari gue nggak kecil banget sih, udah SD terakhir kali ya, SD kelas 6-an kayak gitu. Kayak gitu deh. Karena kan kita kalau makan itu kan, aku kan bukan hobi makan kan, tapi ketika menemukan makanan yang enak, suka kan nggak mau pisah. Ya udah habis lagi, dan gue menyadari udah suapan terakhir. Suka itu kebiasaan, nggak tahu itu jorok banget sih, nggak ada yang tahu. Dan itu juga tidak menyakitkan siapa-siapa kan, tidak menyakiti siapa-siapa. Cuma kayak kalau orang tahu kan, ih jorok banget sih lo gitu. Cuma ya nggak apa-apa, kan ditelan gue, kan udah gue gitu, kan kerongkongan gue gitu. Yang penting kan gue merasakan nikmatnya double, triple, ya gitu dong. Nggak spesifik makanan apa, tapi kalau aku enjoy, misalkan kalau aku terakhir misalkan pas lagi lapar banget, terus makan satu slice pizza deh, simple ya, pizza yang enak banget, misalkan terakhir nih stuffed crust-nya deh misalkan ya, aduh itu enak banget kan. Nggak rela, tetap itu bakal terjadi. Pokoknya kalau aku nggak rela akan makanan sesuatu, gue yeah. Kalau aksesoris nih, fun fact lagi, bahwa seorang Poppy Sofia tuh sangat menyenangi aksesoris ya. Sampai-sampai kalau mau pergi tuh kayak aksesoris gue tuh nggak boleh ada yang ketinggalan. Punya pouch tersendiri, pouch aksesoris. Ya itu standar sih, kayak orang-orang yang suka aksesoris kan pasti punya pouchnya. Nah kayak gitu-gitu. Nah ada yang malak, sama kayak gitu, lucu, gitu, kepala. Ini lucu, oh ini dikasih gitu. Tapi selebihnya ini dibikinin sama teman aku, karya orang Bali. Ini muka aku sendiri. Ini dari perak. Banyak gitu kan? Iya, dengan anting-anting. Kan aku biasa sebelumnya pakai anting anak pang ya, yang gede gitu, yang ngondoy gitu. Tapi kali ini antingnya lebih kayak, soalnya kan kasihan takut putus, jadi pakai anting-anting yang kecil-kecil gitu, tapi banyak gitu. Kalau cincin nggak gitu banyak sih, apalagi kalau udah punya anak ya, kayaknya apa itu, apa privasi, apa itu barang pribadi, nggak ada. Jadi ini seketemunya barang-barang yang masih bisa diamankan dari anak aku. Selebihnya diambut. Sebenarnya apa ya, yang udah ikut dari lama ya, apa ya? Oh ada sih, cuma udah dihilangin sama anak aku sih. Ya namanya juga ibu-ibu kan, kamu udah tahu kan ya, biasanya buat perempuan ya, kalau punya aksesoris atau apapun benda-benda yang personal kita banget, once punya anak, bye-bye gitu. Tapi sebenarnya positifnya kita nggak boleh attach banget sama barang, karena kan nanti jadi lebay, jadi kayak wah gimana banget kan, itu ada nilai sentimentalnya. Tapi once kayak kita udah, dia ternyata cuma sekedar barang, ya udah. Pengennya sih dari emas ya, pengennya. Cuma aman-aman aja sih, yang jelas dia jangan sampai kayak bikin kulit iritasi gitu. Yang penting keren. Tapi ini perak juga. Kalau ini apa ya? Aku dapat malak sih, jadi aku nggak tahu. Kayaknya udah lunturan juga. Tapi ya aman. Kalau ini cincin kawin. Kalau untuk aksesoris aku belum pernah nyoba beli di online shop. Beli apa ya di online shop ya Pak? Belum pernah sih, tapi nanti bakal dicoba sih. Kalau emang suka hajar boleh.
Gitu sih. Kan soalnya aksesoris semahal-mahalnya ya beda, kecuali kayak perhiasan yang kayak emas gitu, yang kayak berlian atau apa gitu. Untung gue sukanya biasa-biasa aja. Jadi kayak bisa beli gitu banyak gitu. Jadinya nggak dibajetin banget. Ya gitulah pokoknya, kalau aksesoris aku nggak boleh ketinggalan, karena menurut aku ya kita tuh bisa menambah cantik, menambah keren diri kita tuh dengan salah satunya dengan aksesoris. Sebenarnya kalau jaga penampilan sih tetep ya kayak ya cewek pada umumnya lah. Biasa sih kalau cewek-cewek kan kelihatannya ini ya apa namanya, kayak kalau turun dari motor masih tetap cakep. Jangan salah, kita juga touch up lagi, cuci muka, ya minimal kayak pakai kertas minyak atau enggak yang bawa pensil alis. Ya maksudnya tetap aja lah kita juga jaga penampilan. Tapi kalau untuk sunscreen itu wajib, karena kan kalau siang-siang panas bisa jadi flek juga gitu. Jaga lah. Kayak aku nggak kebajetin sih, alhamdulillah ada beberapa endorse juga kalau untuk kecantikan, jadi masih aman. Tapi di luar endorse juga ya pasti kan perempuan mah nyiapin budget kan. Maksudnya kayak entah itu untuk make up, untuk skincare, ada lah buat kayak kita apa namanya foundation atau enggak moisturizer yang basic itu juga nyiapin lah pasti. Masa enggak? Ya, suami sih duitnya. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Menjalani hidup sebagai seorang ibu, Poppy Sofia pastinya mengalami berbagai perubahan dalam kehidupannya. Yang paling utama adalah kewajibannya untuk membagi waktu antara pekerjaan dan membesarkan anak-anak. Meski begitu, Poppy Sofia ternyata memiliki trik-trik tersendiri dalam mengantisipasi permasalahan ini. Lantas, seperti apa cara Poppy untuk memenuhi kewajibannya sebagai ibu serta menjalankan kehidupan pribadinya? Kalau bagi waktu mah memang ada ini ya, memang harus dipaksakan, karena biar gimana pun ya aku hanya melakukan kewajibannya aja. Misalkan kalau kerja kan itu wajib, jadi mau tidak mau kita harus meninggalkan anak. Tapi ketika kayak kita berhobi atau aku ada komunitas kan, kita main motor, gimana caranya nih anak gue nggak protes terus kan, kasihan ya. Mami mah janjinya boncengin nggak pernah gue boncengin, soalnya gue susah ngontennya gitu kan. Ya apapun kan harus berkorban menurut aku. Jadi ketika kayak kita mengorbankan satu hari untuk ketemu sama teman-teman, untuk berkonten, berkarya, ya hari esoknya buat anak gitu. Jadi mesti pintar-pintar bagi waktu sih. Protes sih, orang kadang-kadang dia suka pengen ikut kan main motor. Ya ibu sebenarnya pengen aja tuh gue bonceng. Tapi maksudnya kalau suami kan manajer juga ya. Nanti kita mau ngonten, mau bikin ini, mau ini, takutnya nggak kondusif gitu sih. Tapi one day aku bakal ngajakin dia motoran, selain ke warung doang, kasihan soalnya dia sama ini ke warung doang. Di 2024 ini aku kan punya komunitas namanya Main Cantik Indonesia. Nah, Main Cantik sendiri kita udah punya podcast. Podcastnya namanya Sober, Sotoy bersama Main Cantik. Jadi podcastnya itu berbau otomotif lah, cewek-cewek, ada aku, ada Aci Resti, ada Violeta. Itu kita biasalah kalau podcast itu berasal dari keresahan gitu kan, kita ngobrolin ngalor ngidul, tapi ada pembahasan otomotifnya. Terus podcastnya itu juga ada zodiaknya yang dibacakan oleh Guf Perdana.